Hai Mas, balik lagi sama aku Okta. Di video kali ini adalah video lanjutan dari part yang pertama. Kalau kalian belum nonton, bisa langsung klik di atas sini ya. Sekarang di part kedua, aku akan membahas beberapa topik, yaitu barang-barang esensial baby yang harus mom siapkan dan wajib punya di rumah. Terus yang kedua adalah perlengkapan untuk mencuci botol dan juga mencuci pakaian baby. Terus yang ketiga itu ada mainan baby, gendongan baby, dan juga stroller dan bouncer. So, untuk yang pertama kita akan ngebahas barang-barang esensial baby yang perlu mom siapkan dan juga wajib ada di rumah. Yang pertama itu adalah ini nih. Ini manicure set, aku beli dari Sugar Baby. Ini benar-benar cute banget dan kepake banget. Ini adalah isinya tuh mencangkupi gunting, ada gunting kuku, ada nail file, terus ada tweezers, dan ada case-nya juga. Next yang kedua itu adalah baby clipper. Ini aku beli mereknya Kane. Nah ini nih adalah clipper untuk motong rambut bayi. Ini khusus bener-bener untuk bayi. Kalian nggak bisa pakai yang punya dewasa karena takutnya nanti bisa melukai kepala bayi. Jadi aku makanya beli yang khusus untuk bayi. Ini dari baby clipper mereknya Kane. Next adalah sikat gigi bayi, yang dikhususkan untuk membersihkan gusi, area gusi pada bayi. Ini mereknya Dr. Brown's. Aku beli di Mother Care. Ini bahannya silikon, jadi tinggal jarinya dimasukin, terus langsung dibersihin ke gusi-gusi bayi. Karena biarpun bayi belum punya gigi, tapi area kebersihan mulut bayi, baik lidah, gusi, itu wajib tetap harus terjaga dengan baik. Terus next aku akan ngebahas mengenai esensial tentang hidung. Karena seperti yang moms ketahui bahwa anak bayi itu sering banget ngalamin yang namanya pilek dan juga batuk, dimana pilek dan batuk itu merupakan reaksi alami tubuh pada bayi untuk membersihkan sisa-sisa kotoran atau bakteri dan virus yang ada di dalam diri bayi. Nah, kenapa sih anak bayi itu sering banget sakit, kena apalagi batuk pilek? Hal itu karena bayi itu rentan banget ya moms terkena virus dan bakteri, karena again namanya masih baby, sistem kekebalan tubuhnya belum begitu sempurna atau belum sesempurna orang dewasa. Itulah makanya kita sebagai orang tua wajib banget aware nih sama kesehatan bayi, terutama untuk penyakit yang satu ini atau penyakit langganan. Untuk mengatasi itu, aku udah sedia 2 produk. Ini Transpulmin Baby. Ini kayak krim gitu yang efektif untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu, nyeri punggung, sakit kepala, sakit perut, dan menghangatkan badan untuk bayi. Jadi bisa dipakai atau diolesin ke area dada bayi dan juga perut bayi. Ya, kalau misalkan babynya juga kembung gitu ya moms bisa pakai ini. Terus yang kedua, ini adalah essential oil merek Kesa. Setauku ini tuh lokal brand punya. Ini adalah essential oil yang bisa moms berikan untuk baby. Tinggal sama sih kayak tadi, treatmentnya ditaruh di bagian dada supaya baby tuh merasa hangat dan juga bisa melancarkan hidung tersumbat gitu loh. Dan ini kandungannya ada peppermint ya mom. Jadi kita kalau nyium peppermint aja tuh hidung tuh bisa langsung plong gitu ya. So yap, ini khusus essential oil untuk baby. Yang bagian essential baby wajib banget nih moms punya termometer. Aku kebetulan beli yang digital karena biar nggak ribet aja. Jadi tinggal langsung dipakein ke area kuping atau ke kepalanya baby. Karena again bayi itu sering banget yang namanya ngalamin demam, dimana demam itu sendiri adalah reaksi alami tubuh baby yang dimana berarti menandakan baby itu ada something yang nggak beres nih dari tubuhnya dia. Kebetulan aku beli yang merek Brave, ini di Shopee juga aku beli dan harganya lumayan murah, affordable. Terus next adalah alat penyedot ingus. Sejujurnya ini masih pro dan kontra. Ada yang bilang nggak boleh karena ketika disedot bisa jadi itu ada bakteri yang masuk, tapi aku juga masih perlu konsultasi ke dokter spesialis anakku nanti, kira-kira apa sih
cleaner, nose cleaner yang baik, yang paling cocok untuk babyku, karena ada juga yang sistemnya tuh kayak disemprot gitu moms, jadi mungkin itu kayak ada gasnya atau or something, aku juga belum tahu. Cuman kadang memang kesian, itu pedih banget. Kita orang dewasa aja kalau disemprot pakai air aja pedih kan, apalagi ini memang cairan khusus untuk membersihkan hidung bayi yang tersumbat akibat adanya flu. Tapi kalau aku so far aku beli ini dulu untuk jaga-jaga, cuman nanti kalau memang dokter tidak menyarankan, oke, aku akan skip. And for the next itu adalah ini baby safety tongs. Ini fungsinya untuk mengambil kotoran hidung, kalau kita sebut upil gitu ya moms, buat bayi. Jadi ini tuh lebih gentle, jadi tidak melukai area hidung bayi. Jadi supaya juga nggak kalau dulu kan kita pakai cotton bud ya, cuman itu memang agak berbahaya. Takutnya yang ditakutkan itu adalah sisa-sisa kapas pada cotton bud itu tuh nyangkut moms di area hidung, dan itu malah justru berbahaya untuk bayi. Terus next aku juga beli ini untuk mengangkat kotoran hidung juga. Ini terbuat dari silikon dan dia juga bisa untuk mengambil kotoran kuping pada baby. Ini mereknya Oogy Bear. Ini recommended, banyak yang bilang ini bagus karena silikon bahannya dan dia tidak menyakiti baby. Barang esensial baby udah beres. Selanjutnya aku akan ngebahas tentang perlengkapan cuci bayi. Untuk perlengkapan pembersih baby, yang pertama ini tuh adalah silikon untuk ngebersihin botol bayi. Kenapa aku pilih yang silikon? Karena yang silikon tuh lebih awet dibandingkan yang busa. Dan ini tuh mereknya Muter, dia bisa udah dapet 3 barang gitu. Nah ini nih, kayak gini nih moms. Ini untuk botol babynya. Nah ini untuk botol baby juga, cuman mungkin yang lebih agak yang deket dotnya itu loh, jadi bisa bener-bener bersih. Dan ini juga ada yang kecilnya. Ini udah lengkap sih semua. Kalau kalian beli ini kayak udah 3 in 1, udah lengkap banget untuk amunisi membersihkan botol baby. Next habis itu ada deterjen, laundry deterjen. Aku kenapa nggak pakai laundry deterjen biasa, merek-merek biasa gitu? Karena again moms, baby itu kulitnya sangat sensitif, harus benar-benar dijaga pH kulitnya, jangan sampai juga barang atau baju yang dia pakai itu jadi kasar dan melukai baby skin. Nah ini aku pakai dari Sleek. Kenapa aku beli yang refillan? Karena aku udah punya 1 botol yang memang khusus untuk baby deterjen, jadi tinggal dituang aja, jadi bisa lebih irit. Untuk cuci botol, aku pakai Sweety. Ini lagi-lagi moms, aku juga khususkan untuk cuci botol bayi itu nggak pakai sabun cuci piring yang biasa, karena again baby itu sensitif. Jadi aku benar-benar nyari yang aman aja. Aku pakai Sweety dan ini udah recommended food grade juga. Jadi dan bahannya juga natural dan yang paling penting paraben free. Nah, cuci-cuci udah selesai. Next aku akan bahas mengenai tas baby. Untuk tas baby, aku beli yang merek Disney. Ini karena anakku laki, jadi aku beli yang motifnya Mickey Mouse. Ini benar-benar tasnya tuh lumayan besar dan bisa mengakomodir semua bawaan babyku. Nah ini enaknya tuh dia udah dapet kayak perlak gitu loh, bisa untuk ketika misalkan lagi di luar untuk ganti-ganti popok itu udah dapet. Dan juga udah dapet nih pouchnya untuk naruh pampers kotor dan baju-baju kotor. Nah terus ini di depannya itu ada yang untuk naruh botol baby. Ini ada 3. Dan yang paling keren adalah dia ngasih aku kayak ini tuh penghangat ASI, penghangat susu. Jadi tinggal dicolokin aja ke power bank. Jadi ASI kalian tuh bisa atau susu kalian tuh bisa tetap hangat gitu loh. So far untuk tas udah sih, dan ini juga enak, nggak bikin punggung sakit karena ini ada bantalannya yang lumayan tebal juga sih moms. So yaps, ini tas baby. Next aku punya gendongan bayi. Jujur sebenarnya
mamaku bilang katanya gendongan bayi itu lebih enak pakai yang model jadul yang kayak batik-batik itu, namanya apa sih? Cukin, namanya Cukin kalau nggak salah ya. Cuman aku karena sekarang nyari yang simple, jadi aku beli gendongan bayi. Ini aku beli di Shopee. Bahannya adem, lembut. Ini dari katun. Ini aku beli di Shopee, bahannya lembut banget. Tinggal naruh babynya di sini deh. Ini dia nih mainan buat babyku. Sebenarnya kayak belum perlu banget, cuma soon or later kan tetap harus punya mainan. Jadi ini adalah mainan yang aku beli satu set untuk motorik anak. Jadi ini ada suaranya dan ini bisa direbus, disterilisasi, dan juga dia itu jadi aman buat digigit-gigit sama anaknya moms. Nah, ini tuh ada banyak jenis ya. Ini aku belum buka, cuman contohnya ini tuh cukup lucu. Pokoknya ini tuh bisa disterilisasi dan bisa digigit-gigit sama anak, jadi bisa membantu stimulasi pertumbuhan gigi anak. Mainan-mainan kayak gini penting banget dan perlu moms punya, karena menurutku ini tuh mainan yang cukup penting untuk moms punya. Kenapa? Karena selain lucu dan warna-warnanya juga unik gitu ya moms, dan bentuknya juga unik-unik banget, mainan ini tuh bisa disterilisasi dan endingnya nanti akan digigit-gigit sama baby kita, dimana gigitan pada mainan itu berfungsi untuk menstimulasi pertumbuhan gigi pada baby. Ini dia yang terakhir, tapi sebenarnya ini benar-benar opsional banget, moms nggak wajib punya dan juga nggak wajib beli. Tapi jujur kalau untuk aku sendiri, karena ini anak pertama dan menurutku kayak bisa diturunin atau dilengserin ke anakku yang kedua nantinya. Nah, kedua barang ini adalah stroller and baby bouncer. Untuk stroller dan bouncer, aku milih merek Nuna. Kenapa? Karena menurutku merek Nuna itu materialnya bagus dan kokoh. Walaupun sebenarnya banyak juga sih merek-merek lain yang materialnya oke-oke. Cuman ya karena aku udah jatuh hati sama modelnya Nuna, jadi ya udah aku ambil Nuna. Untuk stroller sendiri, aku ini beli yang jenisnya Nuna Mix. Jadi roda belakangnya itu besar dan dia bisa menahan sampai dengan 21 kg, which is mungkin bisa sampai dengan anak usia 2 atau 3 tahun ya moms. Terus untuk yang bouncernya sendiri, aku beli Nuna yang jenisnya Nuna Lift. Ini udah aku juga beli mainannya juga, ini pembeliannya terpisah. Dan ini bisa menahan sampai dengan 60 kg. Jadi sebenarnya aku sendiri pun masih bisa naik itu dan benar-benar masih kuat banget. Tapi selain bouncer, aku juga beli mainannya juga. Sebenarnya ini nggak semua baby itu suka sih moms ditaruh di bouncer, cuman ya semoga aja babyku suka ditaruh di bouncer, karena lumayan bouncer itu bisa untuk ngebantu moms yang ketika lagi mau melakukan sesuatu, babynya tuh tenang, dan juga bisa membantu baby itu tidur di bouncer karena tinggal digoyang-goyangin aja. Oh, itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan juga untuk moms yang mungkin punya pertanyaan atau juga punya masukan untuk aku, karena kita sama-sama moms yang baru, bisa langsung masukin di kolom komentar atau follow Instagram aku dan direct message aku langsung di Octaviana Natalia. So thank you for watching, bye bye.